pendek, maksudnya ente adalah rendah. Tapi kalau ente menyaksikan ini karena Nabi, lain lagi itu. Nah ini adalah turunannya lain lagi itu. Apakah Ubaidillah Al-Mahdi bin Ahmad Al-Habib, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa An-Nakib serta Ubaid merupakan nama satu orang? Dalam tulisan Syarif Helmi dan Raden Ahmad Suranagara mengatakan, hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman tentang nasab klan Ba'alawi yang tertolak secara ilmiah alias tidak tersambung dan tidak terkonfirmasi selama 570 tahun, ini merupakan shock terapi yang sungguh menggemparkan umat Islam di Indonesia dan kaum Ba'alawi Yaman pada umumnya. Dengan menggunakan 7 kitab primer abad ke-5, yang ternyata setelah diteliti dan dicari, nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arumi tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab nasab. Bahkan, beliau menantang debat secara ilmiah bagi siapapun yang bisa mengajukan kitab-kitab abad ke-5 untuk membantah teorinya. Bila kita melihat kembali sejarah sebelum munculnya ulama Ba'alawi, yaitu Ali bin Abu Bakar Asyakron, menurut Kiai Imad, adalah orang pertama yang menyebut Ubaidillah dalam kitabnya Al-Burqah. Nama itu ialah orang yang sama dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa Arumi menggunakan ilmu cocakologi. Menurut Asyakron, sebagai tanda sifat tawadunya, sehingga Abdullah mengganti namanya menjadi Ubaidillah. Menurut Syarif Helmi dan Raden Ahmad Suranagara, bahwa menurut ilmu cocokologi, alasan sifat tawaduk Abdullah mengganti namanya menjadi Ubaidillah, awalnya bernama Ubaid bin Ahmad, yang artinya hamba, menjadi hamba kecil Allah, malah tidak sinkron dengan nama anaknya, yaitu Alwi, yang berarti ketinggian dan keluhuran. Seorang ayah yang tawadu mengganti namanya dari Abdullah menjadi Ubaidillah tidaklah mungkin memberikan nama kepada anaknya dengan nama Alwi, yang berarti ketinggian atau keluhuran. Nama yang demikian itu seharusnya disembunyikan bagi orang yang tawadu. Tak satu pun datuk Ba'alawi yang menggunakan nama itu kecuali Sayyidina Ali yang berarti tinggi. Dan Duriyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menggunakan gelar Alwi dinisbatkan kepada keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan dalam arti keluhuran atau ketinggian derajat seseorang. Sementara gelar Alwi dalam makna keluhuran dan ketinggian itu disematkan oleh penduduk Afrika kepada Ubaidillah Al-Mahdi bin Ahmad Al-Habib yang menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah nasabnya palsu ketika mendirikan dinasti pertama di Afrika. Sejarah dinasti Ubaidillah Al-Mahdi yang pernah membohongi dunia dan umat Islam khususnya hampir 200 tahun atau 2 abad lamanya, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang saat ini di Indonesia dikenal dengan sebutan Habaib. Pendiri dinasti Fatimiyah ini mengaku bernama Ubaidillah Al-Mahdi bin Ahmad Al-Habib yang menurut para ulama memiliki nama asli Sa'idi ibn Husain, seorang Yahudi yang ingin menandingi Bani Abbasiyah yang beraliran Sunni untuk mendirikan daulah Syiah. Mayoritas para ulama saat itu sempat tertipu oleh pengakuan Ubaidillah Al-Mahdi ini sebagai Duriyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka pun menghormati dan bahkan ada yang menyanjungnya secara buta, menganggap dia memiliki kewalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap Ubaidillah memiliki kemampuan-kemampuan mengetahui hal-hal yang gaib atau sering disebut mukasyafah. Para pengikutnya pun selalu menggaungkan kelebihan Ubaidillah Al-Mahdi di tengah masyarakat. Dengan gelar Alwi tersebut, membuat Ubaidillah Al-Mahdi menjadi sosok yang dikultuskan pada saat itu. Bahkan, ada yang mensejajarkannya seperti Tuhan. Seperti penjelasan kitab Tarikh Khilafah, karya Syekh Jalaluddin Asyuti. Namun dalam perjalanannya, dinasti Ubaidillah, ternyata pengikut-pengikutnya tidak menunjukkan sikap yang pantas untuk mengklaim bahwa mereka adalah Duriyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi adalah mereka meninggalkan perintah Allah, sementara masyarakat saat itu harus menghormati mereka, bahkan harus mencium kaki-kaki mereka,
sebagai tanda muhibbin atau pencinta. Sikap-sikap mereka ternyata membuat gerah para ulama yang mulai terbuka mata hati dan pikirannya melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dinasti Ubaidillah ini. Seperti Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, penggagas tarekat Qadariyah, dan Ibnu Jauzi. Hingga saatnya Allah menghadirkan seorang pahlawan yang sangat mencintai Islam, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di masa Sultan Al-Ayyubi inilah dinasti Fatimiyah berhasil diruntuhkan dan Baitul Maqdis juga berhasil direbut kembali dari pasukan Salib. Oleh karenanya, adanya kasus yang kini menjadi polemik dunia tentang keabsahan nasab Ba'alawi di Indonesia. Kita harus belajar dari sejarah dan jangan melupakan sejarah. Karena sejarah itu pasti berulang dengan aktor yang berbeda. Umat Islam Indonesia harus terbuka mata hati dan pikirannya untuk melihat fenomena-fenomena ini di masyarakat. Jangan sampai tertipu oleh cinta yang salah alamat, alias cinta palsu. Setelah berlalu dua dinasti besar, yaitu dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Ayyubiyah di Mesir, yang menurut para ulama ahli sejarah, pencatatan nasab ashraf untuk para dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat rapi dan teliti, sehingga sangat kecil kemungkinan pencatatan nasab-nasab yang meragukan. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika nasab Ba'alawi adalah nasab yang masyhur, maka nama mereka pasti tercatat dalam catatan nasab dua dinasti ini. Sehingga Abu Bakar Asyakron tidak lagi menduga-duga dengan ilmu cacokologinya tentang nama Abdullah yang menjadi Ubaidillah. Kecuali nasab itu memang diragukan di masa dinasti Abbasiyah dan Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga tidak dimasukkan dalam pencatatan nasab dzurriyyat Rasulullah. Seperti kita ketahui bahwa di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Ubaidillah dimusnahkan dan kitab-kitabnya juga disortir ketat sebelum beredar di masyarakat Islam. Maka wajar, secara tulisan, mereka tidak terkonfirmasi dan tersambung ke nasab-nasab sebelumnya, karena tidak mempunyai referensi. Kalaupun ada, pasti disortir oleh dua dinasti, yaitu Abbasiyah dan Ayyubiyah, sebab dianggap sesat. Setelah runtuhnya dinasti Ayyubiyah, mereka berupaya bangkit untuk menyusun kembali nasab-nasab mereka dalam rangka membangun dinasti mereka, yaitu dinasti Fatimiyah. Sebuah analisa yang sangat tajam oleh Kiai Haji Imaduddin, di mana Abdullah bukanlah orang yang sama dengan Ubaid yang diganti dengan Ubaidillah, dicocokkan dari Abdullah yang tidak pernah ada dalam kitab primer. Jika Abdullah berganti menjadi Ubaidillah dari nama asli Ubaid dengan alasan itu, tidak bisa diterima oleh nalar pikir kita. Bila kita menggunakan metode kocokologi dalam penentuan nasab Ubaid, maka yang lebih tepat, Ubaid tersebut bernama asli Ubaidillah Al-Mahdi bin Ahmad, apalagi tempat lahir Ubaidillah adalah Yaman. Sedangkan Ubaidillah Al-Mahdi mempunyai beberapa kemiripan dengan generasi leluhur Ba'alawi. Seperti kemiripan gelar Al-Habib yang dimiliki ayahnya bernama Ahmad Al-Habib. Kemiripan berikutnya terkait dengan Alwi. Jika menurut Ba'alawi, nama Alwi tercatat sebagai putra Ubaidillah, sementara pada sejarah Ubaidillah Al-Mahdi, nama Alwi adalah nama lain dari Ubaidillah. Bahkan nama Ubaid sendiri tercatat sebagai susunan nasab dari Ubaidillah Al-Mahdi, yaitu Ubaidillah bin Ubaid. Berarti Ubaid alias Ahmad Al-Habib. Kemiripan berikutnya, Ubaidillah hidup pada tahun yang sama, memiliki sejarah yang sangat mirip, misalnya hijrah orang tuanya ke Madinah, serta kemiripan pada kebiasaan tradisi mereka, membanggakan nasab keluarga Ba'alawi, sama persis dengan dinasti Fatimiyah yang didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi bin Ahmad Al-Habib. Dari kesamaan-kesamaan tersebut, maka sepertinya nama Ubaid adalah sosok yang sama dengan Ubaidillah Al-Mahdi bin Ahmad Al-Habib. Apalagi hasil tes DNA mereka ternyata terkonfirmasi keturunan Yahudi.